Halo teman-teman, kembali lagi di channel Muin Short. Di video kali ini kita akan bagikan sebuah review aplikasi beda ekspedisi teman-teman ya. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang review aplikasi SPX. Nah, kali ini kita akan mereview aplikasi ekspedisi JNT teman-teman. Jadi sedikit cerita, kemarin itu saya pindah dari kurir SPX ke kurir JNT. Nah, di sini saya akan review. Barangkali teman-teman ini ada yang daftar eh, kerjaan di kurir JNT. Dan ini sangat berguna sekali untuk teman-teman pemula yang belum memahami aplikasi yang digunakan oleh kurir JNT. Oke teman-teman, yang pertama, kurir JNT itu menggunakan aplikasi yang namanya apa ya namanya? Ini namanya itu JNT Sprinter teman-teman. Untuk model aplikasinya seperti ini. Aplikasi ini tidak bisa kita download di Play Store ya, tetapi kita eh, dapat aplikasi melalui eh, apa namanya ya, kapten yang mengkoordinir semua kurir ya. Jadi ini aplikasi ini nggak sembarang orang itu bisa memiliki, kecuali kalau orang itu daftar menjadi kurir JNT. Kemudian kita akan buka teman-teman. Nah, untuk modelnya seperti ini. Di sini ada beberapa menu yang harus kalian tahu ya, dan sedikit istilah-istilah di JNT ya. Nah, di sini ada yang namanya istilah TTD. Apa itu TTD? Ya, kalau kita mendengarkan di aplikasi Shopee atau di ekspedisi Shopee itu apa namanya ya? POD. POD POD di SPX itu kalau di JNT itu TTD. Nah, jadi menginput atau memasukkan aplikasi yang sudah kita kirim. Itu namanya TTD. Kalau di SPX POD teman-teman ya. Makanya di sini ada sedikit banyak perbedaan karena ini ekspedisi yang beda sekali dengan SPX. Di sini yang pertama ada delivery teman-teman ya. Untuk delivery untuk SPX itu kita di-scan-kan oleh pihak operator teman-teman ya. Kalau di JNT ini kita bisa memasukkan aplikasi atau men-scan sendiri ya. Jadi cepat lambatnya kurir itu berangkat dari kantor itu tergantung kurirnya sendiri teman-teman ya. Nah, untuk delivery ini teman-teman bisa melakukannya dengan cara menekan di bagian delivery seperti ini, menu delivery ya. Nah, seperti ini, nanti kasih barcode seperti ini. Kemudian teman-teman, kemudian di sini ada data offline. Data offline ini digunakan untuk apa sih, Bang? Data offline ini digunakan untuk ketika kita menggunakan aplikasi ini secara offline. Maksudnya secara offline, jadi gini teman-teman, aplikasi ini bisa kita gunakan di mode offline. Maksudnya kita bisa mengunci aplikasi ini supaya TTD yang kita masukkan di aplikasi ini itu terkunci, tidak terupload terlebih dahulu. Karena biasanya kalau kita menggunakan mode offline ini terkendala jaringan teman-teman ya. Kalau kita nyalakan ya, kalau kita mode online, kalau jaringannya buruk itu bakal lelet kerjaan kita teman-teman ya. Dan untuk mode offline ini, untuk mengunci mode offline ini, teman-teman bisa lakukan dengan cara seperti ini. Ini kan teman-teman melihat di sebelah pojok kanan bawah ada simbol orang ya, ada tulisan saya.
kita tekan ya. Nah, kita geser paling mentok ada tulisan mode offline. Kita nyalain seperti ini, kemudian kita pilih di beranda ini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini mode offline. Oke, kita buka. Oke, kemudian di sini ada laporan keuangan. Laporan keuangan ini digunakan untuk melihat berapa uang yang harus kita setorkan. Kita tekan ya. Di sini ada pick up shipping fee ya. Jadi di sini pick up itu seperti kita mengambil barangnya orang yang ingin kirim paket ya. Dan itu misalnya orang itu ada paket yang harus dikirim. Nah, kita mengambilnya, orang itu bayar. Dan nanti dia akan masuk di sini teman-teman ya. Bayar 6.000. Kemudian ada juga uang DFOD. DFOD ini apa teman-teman? DFOD ini artinya bayar ongkos kirimnya saja. Nanti uangnya akan masuk di sini. Kemudian ada COD. COD ini paket yang bayarnya di tempat teman-teman ya. Seperti biasa kalau Shopee ya sama ya COD ya. Oke. Kemudian untuk penyerahan COD di sebelah kanan ada tulisan penyerahan COD. Kita tekan. Ini digunakan untuk melakukan setoran ya. Biasanya kalau sudah selesai ini ada banyak AWB. Apa sih itu AWB? AWB itu paket ya, resi paket. Jadi nanti akan tertulis di sini kalau sudah selesai semua. Nah, dan nanti kita bisa melakukan penyetoran uang melalui di sini. Untuk cara menyetorkan uang, mungkin akan saya bagikan di waktu berikutnya ya. Kemudian ada TTD. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan TTD ini secara online dan offline ya. Kalau secara offline seperti tadi kita harus mengunci di bagian ini ya. Kita nyalain seperti ini. Kalau di mode online kita aktifin seperti ini ya. Untuk caranya tinggal tekan saja di bagian menu TTD. Nah, kemudian kita tulis penerimanya, kemudian kita scan paketnya seperti ini, lalu masuk ya. Nah, jika mode offline, dia akan masuk di sini teman-teman ya. Masuk di sini. Di mode offline. Nanti dia akan muncul di bagian data offline. Kemudian ada TTD Retur. Gunanya apa sih Bang ini? Nah, untuk TTD Retur ini bukan untuk paketnya customer jika retur dimasukkan di sini, nggak seperti itu teman-teman. Tapi ini gunanya untuk mengirim paket returan ya. Jadi seperti ini. Misalkan ada customer yang retur ya, dan kita disuruh bertugas pihak kantor itu mengembalikan paket itu. Nah, setelah teman-teman sampai ke orang yang menjual paket itu, nah itu teman-teman scan di sini di TTD Retur. Nah, seperti itu. Jadi TTD Retur itu bukan untuk men-scan paket yang kita kirim ke customer nggak mau nerima terus di retur kita TTD Retur, bukan seperti itu ya. Jadi ada banyak perbedaan dengan ekspedisi kita. Kemudian pickup, apa itu pickup? Pickup ini digunakan untuk men-scan paket yang dijual oleh penjual ya. Jadi seperti ini teman-teman. Jika penjual sabun itu membuat paket COD ya, di situ kita ambil paketnya, kita serahkan ke kantor. Tapi sebelum kita serahkan ke kantor, kita harus pick up dulu dengan cara menekan ini pick up, paketnya kita scan dulu. Nah, ini resinya.
atau paketnya yang ada resinya. Kemudian jika sudah masuk kita upload. Setelah kita upload baru kita boleh membawanya ke kantor untuk dikirim ya. Jadi seperti itu teman-teman kurang lebihnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.